Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Renata Zanatul Firdaus dari SMA Negeri 1 Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Sekarang saya duduk di bangku kelas 11 jurusan Matematika dan IPA. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hukum dan hak asasi manusia. Hukum dan hak. Hal yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang hukum. Apa sih hukum itu? Secara leksikal, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga meliputi aturan berupa undang-undang serta peraturan terkait baik di dalam masyarakat dan keputusan yang ditetapkan oleh penegak hukum. Menurut Meyer, hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman pemimpin atau penguasa dalam melaksanakan tugasnya. Yang selanjutnya yaitu hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang pertama yaitu hukum tertulis. Hukum tertulis merupakan hukum yang tercantum dalam berbagai peraturan negara. Umumnya, hukum tertulis ini bersifat tegas, kaku, dan menjamin kepastian hukum. Contoh dari hukum tertulis yakni ada undang-undang, perpres, perda, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Hukum tertulis ini dibagi menjadi dua, yaitu ada hukum tertulis terkualifikasi dan tidak terkualifikasi. Yang pertama yaitu ada hukum tertulis terkualifikasi, yakni hukum tertulis yang ditulis secara sistematis, lengkap, serta teratur. Contohnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disebut dengan KUHP. Nah, yang selanjutnya yaitu ada hukum tertulis tidak terkualifikasi. Adalah hukum tertulis yang susunannya ini tidak lengkap, tidak sistematis, dan terpecah-pecah. Contohnya ada peraturan pemerintah, undang-undang, serta keputusan presiden. Selanjutnya yaitu ada hukum tidak tertulis. Nah, hukum tidak tertulis ini merupakan hukum yang tidak dituliskan ataupun tidak dicantumkan dalam undang-undangan. Contohnya adalah hukum adat, etika, dan juga moral. Yang selanjutnya yaitu ada apa aja sih fungsi dari hukum ini? Yang pertama yaitu sebagai sarana pengendali sosial. Yang kedua yaitu sistem yang menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar. Yang ketiga yaitu sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. Yang keempat yaitu sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Yang kelima yaitu sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial. Yang keenam yaitu sebagai sarana dalam pergerakan pembangunan. Yang selanjutnya yaitu penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari dengan menaati rambu lalu lintas. Dengan menaati peraturan lalu lintas pada saat kita berkendara dapat membuat kita lebih aman serta tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yang selanjutnya yaitu pentingnya peraturan tertulis dan tidak tertulis dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya peraturan tertulis dan tidak tertulis tentu saja sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan adanya peraturan tertulis dan tidak tertulis yang diketahui oleh masyarakat, hal ini tentu saja akan membuat kehidupan bermasyarakat ini lebih tertib, terstruktur, aman, dan damai. Nah, topik selanjutnya yaitu mengenai hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia ini? Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Menurut Thomas Hobbes, pengertian HAM adalah jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang dinamakan dengan homo homini lupus belum omnium contra omnes, yaitu manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lain. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis HAM yang ditulis secara universal. Yang pertama yaitu kebebasan dan kesetaraan. Yang kedua yaitu HAM untuk semua. Yang ketiga yaitu hak atas hidup, keamanan, dan kebebasan. Yang keempat yaitu hak untuk bebas dari perbudakan. Yang kelima yaitu hak untuk bebas dari tindak penyiksaan. Yang keenam yaitu hak atas kesetaraan di mata hukum dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas salah satu contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Peristiwa Jambu Kapok di Aceh tahun 2003. Sebanyak 16 orang warga sipil dilaporkan mengalami penyiksaan, penembakan, pembunuhan, dan pembakaran. Para aparat keamanan ini dilaporkan melakukan tindakan kekerasan terhadap penduduk sipil.
ratusan pasukan militer juga menginterogasi warga, menanyai keberadaan orang gerakan Aceh Merdeka. Ketika warga menjawab tidak mengetahui, maka pasukan militer ini akan memukul dan menendang. Atas kejadian ini, 16 penduduk sipil meninggal setelah ditembak, disiksa, dan bahkan dibakar hidup-hidup. Serta 5 orang mengalami kekerasan dari anggota TNI. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip penegakan hukum yang transparan dan adil. Prinsip transparansi berfungsi sebagai mekanisme penting untuk menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Ketika penegakan hukum ini berjalan secara transparan, masyarakat dapat memahami dan mengevaluasi tindakan mereka. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip peradilan yang adil, yakni menggambarkan bahwa dalam suatu proses penegakan hukum, prinsip keadilan ini merupakan salah satu harapan yang harus dipenuhi dalam artian pemenuhan keinginan atau hak individu dalam suatu tingkat tertentu dilaksanakan secara adil tanpa memihak dan tidak diskriminatif. Yang selanjutnya yaitu ada peran dan tanggung jawab individu dalam penegakan HAM. A. Peran yang dapat kalian lakukan yaitu yang pertama, mentaati peraturan yang berlaku. Yang kedua yaitu bertoleransi. Yang ketiga, membantu untuk melaporkan adanya kasus pelanggaran HAM. Jika kalian menemukan kasus pelanggaran HAM di sekitar kalian, harap segera laporkan kepada pihak yang berwajib. Yang selanjutnya yaitu ada tanggung jawab. Kebebasan setiap orang itu dibatasi oleh hak-hak asasi orang lain. Nah, untuk itu setiap orang atau setiap individu berkewajiban untuk mengakui dan menghormati hak asasi orang lain tanpa kecuali. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.